Kita mengaku anak majelis, kita mengaku pecinta Rasulullah, kita mengaku pecinta sholawat, tapi perintah wajib dari Allah kadang kita lalai. Perintah wajib dari Allah kadang kita nomor duakan. Perintah wajib dari Allah kadang kita sepelekan. Apa itu yang terutama? Sholat subuh terutama. Sholat subuh. Nomor 2 sholat isya. Kebanyakan orang tuh kelewat tuh biasanya. Subuh lagi anak-anaknya tidur. Kalau isya kita bikin gampang kan, waktunya masih lama, masih panjang. Dari jam 8 gampang, jam 2 malam kita bisa sholat kan. Gitu, dan jam 2 malam ada temannya datang ngobrol. Sholatu khairun minan naum. Astagfirullah, belum sholat isya. Akhirnya digabung semua. Usolli fardhu subhi wal isya'i wal maghribi wal dhuhri wal asri, rombongan lillahi ta'ala. Ya enggak? Jangan begitu. Dikatakan oleh para guru-guru kita bahwa pintu menuju ridhonya Allah hanya satu. Pintu agar kita nyampe kepada ridhonya Allah itu satu pintu yang bernama pintu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada jalan lain untuk kita bisa nyampe kepada keridhaan Allah terkecuali melalui ridhonya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ridhonya Nabi Muhammad akan kita gapai diantaranya dengan satu, kita harus sangat-sangat mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kita ikuti perintahnya Rasulullah. Yang ketiga, kita jauhi apa yang telah dilarang oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus. Jangan hanya asal mimpi. Maka pernah satu ketika saya pernah di dalam perjalanan, ketika ada di jalan tol atau di mana, saya ngelihat di belakang bak truk itu. Ini kalimat rawahu supir truk. Ya. Rawahu supir truk. Itu di belakang bak truk itu ada satu tulisan yang bagus. Saya pernah baca lalu saya foto. Tulisannya begini. Bekerja tanpa berdoa itu sombong. Berdoa tanpa bekerja itu hanya mimpi saja. Paham enggak, Hamid? Paham. Kita orang mudeng gue. Dari tadi cuma rupanya berangkat belum makan tadi. Tulisannya orang bekerja tapi nggak mau berdoa, nggak mau minta pertolongan Allah, itu sama halnya orang yang paling sombong. Hanya kerja aja, nggak butuh doa sama Allah, nggak pernah berdoa, nggak pernah sholat, nggak pernah munajat kepada Allah. Yang penting mengandalkan akalnya. Menurut saya, menurut akal saya, kalau ini saya berbuat begini, hasilnya sekian. Insya Allah kita akan dapat untung sekian, tanpa memperdulikan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang yang kedua, ada orang yang cuma berdoa aja, nggak pernah berusaha. Ya Allah, Paciru ya Allah. Paciru. Kerja nggak ada. Nggak mau kerja, nggak mau berusaha, nggak mau keluar dari rumah kayak cari usaha apa, cari bisnis kayak cari kesempatan apa, enggak, cuma Paciru ya Allah. Kaya ya Allah, kaya. Yang penting kaya ya Allah. Kerja nggak? Enggak. Ini aku dati malaikat itu tak antemin susah. Kenapa? Orang kalau hanya berdoa nggak mau berusaha, Nabi Muhammad SAW yang di dalam hadis qudsinya Allah berfirman, laulaka ya Muhammad ma khalaqtad dunya wa ma fiha wa ma khalaqtal jannah wa ma khalaqtan nar wa ma khalaqtas syams wa ma khalaqtal qamar. Kata Allah, kalau bukan karena dirimu wahai kekasihku Rasulullah SAW, saya tidak akan ciptakan dunia dan isinya. Saya menciptakan dunia, kata Allah, karena saya menciptakan Nabi Muhammad SAW. Jadi hakikatnya Allah menciptakan dunia ini untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dunia ini milik Nabi. Dunia ini punya Rasulullah. Surga itu punya Rasulullah. Kalau Allah nggak ciptakan Rasulullah, Allah nggak ciptakan surga. Allah nggak ciptakan neraka, nggak ciptakan matahari, nggak ciptakan rembulan, nggak ciptakan siang, malam, hujan, panas, nggak. Semua karena Allah kecintaannya menciptakan Rasulullah SAW. Ini dunia milik Nabi. Tapi Nabi bekerja. Nabi itu dagang dari Mekah ke Madinah ke Syams yang sekarang terkenal dengan negara Syria. Itu naik onta berbulan-bulan.
kerjo Kanjeng Nabi. Kalau memang Nabi Muhammad itu ngajarin kita untuk malas, untuk gak usah berusaha, gak usah bekerja, cukup Nabi Muhammad menadahkan tangan ke atas kepada Allah, ya Allah beri saya istana, sering jadi istana. Kayak sulap, sering jadi istana. Kalau Rasulullah ngajarin umatnya ini malas, gak mungkin Rasulullah itu sampai dagang korma, dagang kismis, dagang kacang Arab sampai ke negara Syam. Naik ontang lewati panasnya matahari luar biasa, lewat gurun padang pasir. Itu tandanya sunnahnya manusia, sunnatullah manusia, ya berusaha, ya berdoa. Jangan mengandalkan akal. Ini banyak orang di akhir zaman ini hanya mengandalkan akalnya, nggak mau mengandalkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh orang belajar, boleh orang mencari ilmu setinggi mungkin, boleh Anda mencari gelar profesor, dokter, ini segala, silahkan. Jangan melupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus kita sebagai orang ahlus sunnah wal jamaah harus berpegang pada itu. Bekerja tanpa berdoa itu sangat sombong. Tapi orang berdoa saja tanpa mau bekerja sampai benjut wira bakal sugih. Walaupun ada sebagian orang yang diberikan khusus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sebagian orang tidak seluruhnya. Ada orang yang cukup berdoa kaya, ada, tapi tidak semua orang bernasib seperti itu. Orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita termasuk orang pilihan itu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya doakan semua yang datang ini kaya raya semua. Amin. Bisa berangkat haji dan umroh semuanya. Amin. Tapi tetap beriman kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Amin. Tapi tak tengok-tengok modelmu ora pantes dadi wong sugih. Wajah dari sini wajah ini tidak pantas jadi orang kaya. Kayaknya kok jadi orang kaya ini sombong kayaknya. Kenapa? Dari tadi itu menteri lihat gini. Ini tadi wong sugih ora gelem selawatan maneh. Kenapa kita dijadikan orang seperti ini oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah sayang pada kita. Kenapa selama ini doa-doa kita tidak dikabulkan oleh Allah? Kita tidak dijadikan orang yang miliarder, orang milioner, triliuner. Kenapa? Kalau kita dijadikan orang yang miliaran duitnya, triliunan, nggak ada waktu untuk datang sholawatan begini. Betul ya? Betul. Tapi karena kita dijadikan nasib seperti ini, tapi alhamdulillah syukur karena di hati kita masih hidup yang namanya Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ini kita syukuri. Alhamdulillah ya Allah, saya dijadikan umat Nabi Muhammad yang malam hari ini dijauhkan dari maksiat. Alhamdulillah ya Allah, malam hari ini saya ditakdirkan untuk bersolawat kepada Nabi-Mu. Alhamdulillah ya Allah, malam hari ini saya ditakdirkan untuk duduk di majelis ilmu yang sudah pasti solawat kita tidak mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. A'maluna bainal qabuli wa raddiha. Amalnya umat Nabi Muhammad yang pasti diterima, yang tidak akan tertolak oleh Allah, illa sholah ala Nabi Muhammadin. Sholawat kepada Nabi Muhammad pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau ikhlas, mau dak ikhlas, mau semangat, mau sambil sandaran. Ada yang semuanya tetap diterima oleh Allah. Dan satu sholawat kita diganjar 10 sholawat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 10 sholawat kita diganjar 100 sholawat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Langsung kontan di dunia. Ini bedanya umatnya Nabi Muhammad. Makanya nih kalau ada orang diberi kesempatan hidup oleh Allah, diberi kesehatan, diberi kekuatan, ada mendengar majlis di mana dibacakan nama Nabi Muhammad, ada majlis di mana dibacakan sholawat kepada Nabi, nggak mau datang, berarti orang itu kurang syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena satu-satunya amalan umat Nabi Muhammad yang pasti diterima adalah sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beb, saya mau tanya Beb, kalau sholawatnya saya nggak ngerti artinya bagaimana? Tetap keterima. Saya nggak ngerti Beb, adinu lana wal hatu lana atau busra lana linnal muna zalal ana wa falhana. Saya nggak ngerti artinya Beb, apakah dapat pahala? Tetap dapat pahala. Diterima tidak sama Allah? Tetap diterima dan dijawab langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau ada ucapan salam kepada Nabi Muhammad, Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, Assalamu alayka, ikut baca. Soalnya apa? Salam kita pasti dijawab oleh Nabi Muhammad. Karena Rasulullah yang mengatakan orang mengucapkan salam itu hukumnya sunnah dan menjawab salam hukumnya wajib. Jadi kalau jenengan sama kita mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad wajib dijawab oleh Rasulullah.
Assalamualaikum ya Rasulullah, pasti dijawab Waalaikumsalam. Tapi kok saya nggak dengar, Beb? Saya nggak dengar jawabannya Nabi Muhammad, karena telinga kita masih sering atau masih hobi dengerin yang haram-haram. Kenapa kita nggak bisa dengar suara Nabi? Kenapa kita nggak bisa mencium bau wanginya Nabi Muhammad? Kenapa mata kita nggak bisa memandang wajah tampannya Rasulullah? Padahal dikatakan oleh ulama-ulama kita, setiap kita bersolawat pada Nabi, setiap mahalul qiyam, itu ruhnya Rasulullah hadir bersama rombongan di tengah-tengah kita. Kenapa mata ini nggak bisa melihat? Karena mata kita masih lebih hobi melihat yang bukan hak kita. Karena mata kita masih lebih sering memandang yang haram dibanding membaca Al-Quran, dibanding membaca hadis Nabi, dibanding membaca kitab-kitab ulama kita. Makanya mata ini nggak bisa melihat makhluk yang termulia. Kalau Anda ingin melihat sosok makhluk yang termulia, biasakan mata ini memandang yang mulia. Hobinya ngeliatin istrinya orang sih. Kalau ada istrinya orang cantik, lu tahu nggak bini orang tuh cakep tuh, kita tunggu cintanya aja tuh. Ada yang hadir gini, ada. Saya mau jadi banter itu biasanya. Biasa ngelihat yang haram-haram. Kalau di jalan ada orang buka aurat, ada orang yang nggak sengaja, orang perempuan kebuka bajunya, bukan kita astagfirullah, terus kita bukan astagfirullah. Rezeki nih bro, rezeki bro, gratis bro. Kalau masih hobinya begitu mau melihat Nabi Muhammad, nggak bisa. Lah ulama-ulama kita, para ulama-ulama kita, para leluhur kita itu menjaga pandangan matanya dari yang bukan haknya, dan menjaga telinganya dari sesuatu yang haram, dan memelihara penciumannya dari yang bukan haknya. Makanya beliau-beliau Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib hidup jauh di setelah Rasulullah meninggal dunia. Itu kalau mengucapkan salam, seluruh makmumnya mendengar jawaban suara Nabi Muhammad SAW. Pengarang kitab Maulid Simtud Durar Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi yang mengarang kitab ini, atau Imam Busiri yang mengarang Maulid Burdah, itu kalau bersolawat pada Nabi, beliau langsung melihat sosok Rasulullah SAW dan mendengar suara indahnya Nabi Muhammad. Kenapa? Biasa mendengar, biasa memelihara pendengarannya, biasa memelihara pandangannya, nggak melihat yang bukan haknya. Orang sekarang kan memang sengaja, apalagi zaman HP, zaman YouTube, kalau kol-kolahnya YouTube, dan sekarang lagi zaman TikTok, ya. Orang-orang pada gila gara-gara TikTok. Kalau mau tidur, guru-guru kita dulu, ulama kita kalau mau tidur ingatnya Nabi. Bahkan ada salah satu orang yang hidup setelah zaman Nabi Muhammad, ada tabi'in yang hidup setelah Nabi Muhammad, kalau nggak salah tabi'in, ada satu orang kaya, itu dia sengaja beli baju yang termahal, beli parfum yang paling mahal, hanya untuk dipakai kalau waktu tidur aja. Kalau mau tidur, dia mandi dulu, ambil air wudhu, pakai baju yang bagus, pakai gamis yang bagus, terus pakai parfum yang paling wangi, yang paling mahal. Lalu temannya ngomong begini, kamu itu gila bagaimana? Orang itu kalau pakai baju yang keren, pakai parfum yang mahal, itu jalan-jalan ke mall, itu atau kondangan kemana? Ente mau tidur pakai baju yang bagus, pakai parfum yang wangi, itu gila gitu. Katanya orang tadi apa? Saya berharap ketika saya tidur, saya bermimpi berjumpa Nabi Muhammad SAW. Dan ketika saya bermimpi Nabi Muhammad, berjumpa Nabi Muhammad dalam tidur, saya dalam keadaan suci, saya dalam keadaan memakai pakaian yang bagus, saya dalam keadaan wangi. Saya nggak mau berjumpa dengan Nabi Muhammad dalam keadaan baju saya cuma pakai kaos saja, terus bajunya baunya agak kecut sedikit. Terus saya nggak punya air wudhu, saya nggak mau. Saya ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad dalam keadaan penampilan yang terbaik untuk berjumpa dengan makhluk Allah yang terbaik, baginda Rasulullah SAW. Itu orang-orang dulu. Beda dengan sekarang tahun 2020. Kalau mau tidur, nggak ingat Nabi, nggak baca doa, yang dilihat apa? YouTube.